Baik, kita mulai adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku di Matematikaku. Oke, pada video kali ini aku mau ngebahas soal-soal tentang geometri. Dan soal-soal ini soal yang mirip atau soal yang keluar pada UTBK tahun 2024 sebelumnya. Nah, di soal yang pertama, jajaran genjang PQRS memiliki luasnya itu 20. Nah, jika T terletak pada QR sehingga ST tegak lurus terhadap QR. Berarti ST yang di sini tegak lurus terhadap si QR. Nah, kita balik dulu ke luas jajaran genjang ya. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan luas jajaran genjang itu adalah alas kali tinggi. Karena luasnya itu 20, maka ini 20 sama dengan, nah kita cek alasnya dulu. Berarti alasnya itu kan si QR di sini ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Dari Q ke R itu ada berapa satuan? Karena Q dan R ini berada di sumbu X ya. Nah, kita perhatikan itu adalah titik pada sumbu X-nya. Berarti di 0 sama 4. Dari 0 ke 4 itu ada 4 satuan. Berarti alasnya itu ada 4 satuan. Dan kali tinggi. Tingginya itu siapa? Si ST. Nah, berarti kita cari si T. Maka T sama dengan 20/4 jadinya 5. Sehingga jarak S ke T itu ada 5 satuan. Nah, karena ST ini berada pada sumbu Y, yang kita lihat itu adalah titik pada sumbu Y-nya, yaitu di sini 0. Nah, sehingga si S di sini, koordinat S itu titik-titik, 5. Kenapa 5? Karena dari 0 ke 5 itu ada 5 satuan. Nah, sekarang kita cek titik pada sumbu X-nya. Kalau titik pada sumbu X-nya itu karena di sini 3 dan S sejajar dengan T. Sehingga di sini juga 3,5. Sehingga A, B itu jadi 3,5 di mana A-nya itu 3 dan B-nya itu 5. Tinggal kita masukin ke persamaan si 2A tambah B, berarti ini jadi 2 kali 3 ditambah 5, jadinya 6 tambah 5 itu sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita masuk ke soal nomor 2, garis L melalui titik B pada persegi ABCD dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Nah, kita cek dulu diagonal BD. Diagonal BD itu yang di sini. Dan ini dia tegak lurus. Jika PQ adalah koordinat B, nilai P tambah Q adalah, kita mau cek yang di sini dulu. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya ya, dimana kita ceknya itu berdasarkan sumbunya. Nah, karena B ini dia sejajar dengan si C, maka di sini titik pada sumbu X-nya itu adalah 5. Ya. Nah, kemudian kita cek lagi nih di sini untuk si titik pada sumbu Y-nya. Untuk mencari titik pada sumbu Y, kita perhatikan di sini. Ya. Karena di sini itu 5, maka di sini juga 5, sehingga dia 5,5 gitu. Sehingga P, Q-nya itu jadi 5,5. Nah, berarti tinggal cari P tambah Q. Berarti 5 tambah 5 sama dengan 10. Jawabannya yang A. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini ada gambar dan gambar ini untuk soal nomor 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, di sini persegi ABCD memuat E pada AD sehingga gradien BE itu sama dengan 2. Nah, kita ke gradien dulu nih adik-adik. Gradien itu sama dengan M itu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 gitu. Nah, sekarang kita kan karena ini gradien BE, maka yang kita cek itu adalah titik E sama titik B-nya gitu. Karena titik B-nya udah ada, berarti kita mau cari titik E-nya. Nah, kita ke soal nomor 3 dulu. Jika koordinat E adalah P, Q, maka P kurang Q. Nah, E-nya itu adalah P, Q.
Nah, terus karena ini adalah persegi, maka persegi itu memiliki panjang sisi yang sama panjang gitu ya. Sisi-sisinya itu adalah sama panjang. Sehingga B ke C di sini, karena kita lihatnya itu titik pada sumbu X-nya ya, karena ini berada pada sumbu X. Nah, ini jadinya 0 ke 2. Jadinya itu ada 2 satuan. Sehingga D ke C itu juga 2 satuan. Sehingga D ke C ini juga 2 gitu. Nah, DC ini kan berada pada sumbu Y ya. Sehingga karena titik D dan E di sini itu sejajar, maka Q-nya di sini atau titik pada sumbunya itu pasti sama. Karena di sini 0 dan di sini jaraknya 2 satuan dari C ke D, maka Q di sini itu pasti 2 gitu. Ya. Nah, berarti kita tinggal cari si P-nya berapa. Nah, tinggal kita masukin ke rumus gradien. Ketika M-nya itu sama dengan 2, maka Y2. Nah, kita misalkan si titik E ini adalah X1, Y1, sedangkan di B ini adalah X2, Y2. Berarti Y2 itu 0 dikurang 2 per X2-nya berarti 0 dikurang P. Sehingga ini jadi 2 sama dengan min 2 per min P. Minnya bisa habis ya. Sehingga 2P sama dengan 2 dan P sama dengan 1. Sehingga P, Q-nya menjadi 1,2, maka 5 kali 1 kurang 2, jadi 5 kurang 2 jadinya 3. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Yang ditanya itu adalah panjang BE-nya. BE berarti yang ini ya. Nih. Nah, kalau di sini si E-nya itu 1,2, berarti kan ini jadi 1,2 ya. Ini kalau aku tarik garis sejajar ke sini, misalkan ini adalah E aksen. Ini E ke E aksen ini juga 2 satuan. Nah, titik E aksen di sini itu pasti berapa deh? E aksen di sini udah pasti dia nih, ngikutin si P-nya nih di sini. Nih. Karena di sejajar E dan E aksen itu sejajar titiknya. Sehingga di sini adalah 1,0 ya. Nah, kita perhatikan yang bagian sini. Nah, terus dari B ke E aksen ini itu ada satu satuan. Sehingga panjang BE bisa kita gunakan Pitagoras. Di mana BE itu akan sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat jadinya 4 tambah 1 yaitu akar 5. Sehingga jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 5 yang dicari itu adalah jarak C ke BE. Nah, untuk mencari jarak ke C ke BE, untuk jarak itu lebih gampangnya kita gunakan segitiga ya, Dedek. Di sini aku tambahin garis untuk E ke C. Gitu. Nah, sehingga ini jadinya segitiga apa nih? Segitiga sama kaki ya. Di sini aku gambarin lagi. Berarti ini E, ini C, dan ini B. Nah, karena E ke B tadi akar 5 dan di sini juga akar 5 ya. Karena E itu berada di pertengahan AD dan kemudian BC-nya itu adalah 2. Nah, yang ditanya itu kan C ke F ke sini. Ini F. Nah, di sini kita bisa gunakan kesamaan luas segitiga. Nah, kesamaan luas segitiga. Nah, pada segitiga, semua sisi bisa menjadi alas dengan syarat tingginya merupakan yang tegak lurus terhadap alasnya. Nah, di sini aku bisa tambahin satu lagi nih. Ketika BE menjadi alas, si BC ini juga bisa menjadi alas.
Nah, di mana E aksen ini juga bisa menjadi tinggi gitu. Nah, berarti kalau kita gunakan kesamaan luas segitiga, ketika si BE menjadi alas, maka tingginya itu si CF per 2. Ini juga akan sama. Ketika alasnya itu BC, maka tingginya itu adalah EE aksen per 2. Per 2-nya bisa kita coret. Sehingga kita tinggal masukin BE-nya itu adalah akar 5 ditambah CF yang akan kita hitung. BC-nya itu adalah 2 dan EE aksennya itu adalah 2 lagi kan di sini. Nah, sehingga ini CF sama dengan 4 per akar 5. Tinggal dirasionalkan ya, berarti ini sama-sama kita kali akar 5. Jadinya 4 akar 5 per 5. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, sekian dulu video kali ini ya Dede. Semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya.